Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus guru sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus sahabatku. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita rayakan? Tentu saja rangkaian Paskah. Dari Yesus mengambil keputusan memasuki Yerusalem, kemudian kita surah Hosana Putra Daud, gitu kan? Kemudian merayakan Paskah hari ini secara Yahudi. Ketika Yesus kemudian mengangkat roti dan mengatakan inilah tubuhku, dan mengangkat piala anggur dan mengatakan inilah darahku, yang kemudian dipenuhi penyerahan diri itu pada Jumat Agung dengan sengsara dan wafatnya, dan kemudian dibenarkan oleh Allah, oleh Bapaknya dengan kebangkitannya dari maut. Jadi Trihari Suci atau Minggu Suci itu rangkaian satu perayaan. Maka jangan ada yang cicir wingi wis kemis putih so malam minggu tak ora, atau minggu pagi tak ora, bukan. Tetapi memang rangkaian Paskah. Saya tadi pagi diwawancarai oleh wartawan untuk podcast dengan Tribun News. Untuk Tribun News itu anaknya harian Kompas kan, 1 jam. Pertanyaannya sekitar Paskah. Apa yang dirayakan dengan Paskah dan Minggu Suci? Dan saya menerangkan bagaimana Paskah itu menjadi hari raya yang paling besar dalam gereja Katolik. Dan itu bukan Natal, tetapi Paskah. Kenapa? Karena kalau tidak ada Paskah, ya tidak ada iman kekristenan. Ngopo dadak beriman karo Gusti Yesus kecuali mengagumi sebagai tokoh yang penting tentang kesalehan dan hidup suci. Tetapi yang kita imani itu bukan sekedar tokoh, bukan sekedar manusia utama, tetapi ternyata ia adalah yang mengalahkan maut, yang mengalahkan mati untuk membayar dosa kita. Siapa dia? Allah Putra, Sang Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagi homili itu dalam 2 pokok. Yang pertama tentang hubungan perjamuan Paskah Yahudi dan Ekaristi. Begini keterangannya. Sekalian katekese pelajaran agama, nggih. Nah, yang dirayakan Tuhan Yesus bersama para muridnya seperti diceritakan dalam Injil adalah tradisi yang beratus tahun dirayakan oleh umat Israel, orang-orang Yahudi, untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kebaikan, kemurahan hati, dan cinta Tuhan kepada umat Israel. Yang paling konkret adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi dulu jauh ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus, bangsa Israel pernah merantau ke Mesir. Ceritanya adalah Yusuf 12 bersaudara ini yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ingat ya cerita itu. Kemudian di Mesir bertumbuh bangsa itu, tetapi bertumbuhnya hanya menjadi budak. Tetapi karena bekerja keras dan juga bertekun, akhirnya bangsa Israel yang di Mesir, di tanah lain, di negara lain, itu bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Orang Mesir menjadi ketakutan, bahkan diantaranya ada yang menjadi orang-orang penting di tanah Mesir. Di antaranya adalah
Yusuf itu anak Yakub. Nah, kemudian karena menjadi begitu besar, mereka menginginkan bahwa merdeka sendiri karena punya tanah di seberang sungai, di seberang Laut Merah, punya tanah. Maka atas kepemimpinan seorang muda namanya Musa, mereka membebaskan diri dari perbudakan Mesir ke tanah terjanji, dipimpin oleh Musa. Dan bangsa Israel mengalami itu sebagai pembebasan dari Tuhan, sehingga layak dimuliakan dan dipuji Tuhan itu karena melindungi, karena membebaskan dari tanah Mesir. Nah, syukur itu diantaranya adalah terungkap dalam perayaan Paskah. Mereka merayakan Paskah dengan perjamuan bersama karena mereka bersuka cita Allah yang membebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan itu dirayakan setiap tahun di keluarga-keluarga besar mereka. Nah, Yesus dan para murid menjelang Paskah, mereka ada di Yerusalem dan kemudian juga menaati setia dengan tradisi agama itu. Sehingga Yesus dan para murid merancang perjamuan Paskah, yaitu yang sekarang kita sebut Kamis Putih, sebagian dari cerita tentang Kamis Putih. Mereka merancang perjamuan Paskah, lalu mereka merayakan Paskah Yahudi, yaitu bersyukur atas karya Allah kepada umatnya. Tetapi, ini pentingnya, tetapinya ini penting. Tetapi ketika roti diangkat, dan kemudian si pemimpin bersyukur atas roti yang melambangkan terima kasih karena Allah yang memelihara dan menyelamatkan, Yesus menggantinya dengan ucapan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan itu tidak ada dalam tradisi Paskah Yahudi. Bukan bersyukur atas peristiwa pembebasan dari Mesir, tetapi mengajak bersyukur karena pemberian diri. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian ketika piala syukur diangkat, biasanya kemudian didoakan oleh pemimpin, Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Darah pengampunan dosa, darah penebusan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Wariskanlah tradisi baru ini untuk mengenangkan karya keselamatan Tuhan. Maka tentu saja tidak sampai di situ peristiwa itu, karena Yesus tidak menyerahkan diri. Yesus belum berdarah-darah. Ternyata paginya memang itu terjadi. Yesus yang pasrah, yang menyerahkan dirinya, yang menyatakan kalau dalam Injil cinta sampai saat terakhir, cinta sehabis-habisnya. Ia mengasihi muridnya senantiasa. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Kapan saat terakhir? Cinta yang paling pol kematian. Leres nggih? Dan Yesus memenuhi apa yang disabdakannya malam tadi dengan pemberian diri, wafat di kayu salib yang kita rayakan pada Jumat Agung. Dan kemudian ternyata Yesus yang mengalami laku proses hidup yang semacam ini, besoknya lagi bangkit atau dibangkitkan oleh Bapaknya. Artinya segala sesuatu yang menjadi cara hidup dan penyerahan diri pada perjamuan Paskah Yahudi yang kemudian disempurnakan dengan pemberian diri dalam Jumat Agung,
berkenan kepada Allah Bapa di surga. Itulah kenapa Ekaristi itu dalam satu sisi melanjutkan tradisi Paskah Yahudi, tetapi dengan isi yang baru sekarang ini. Bersyukur atas pengorbanan diri Tuhan Yesus dan atas kebangkitannya, pembenarannya oleh Bapa di surga. Maka setiap kali kita Ekaristi, kita merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Mbuh pra-Ekaristi Paskah, mbuh Ekaristi harian, mbuh Ekaristi Natal, mbuh Ekaristi mingguan, mbuh Ekaristi mantenan, mbuh Ekaristi ulang tahunan. Yang kita rayakan adalah kenangan dan aktualisasi Yesus yang mempersembahkan hidupnya untuk menjadi korban, untuk menjadi silih, untuk menjadi penebusan bagi setiap pribadi. Dan setiap pribadi itu adalah A, B, C, D kita semua. Paham napa mboten? Paham nggih? Cetha banget ya bahwa apakah Ekaristi itu lanjutan dari Paskah Yahudi? Iya dan tidak. Karena congkrongannya adalah kerangkanya adalah perayaan Paskah Yahudi, tetapi isinya adalah penyerahan diri Tuhan yang kemudian layak kita syukuri. Orang Yahudi mensyukuri pembebasan Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Orang Kristen Katolik mensyukuri pada Paskah itu, pada setiap Ekaristi itu, pengorbanan diri Tuhan Yesus untuk penebusan kita. Amin. Amin. Ini poin yang pertama.